2727 5333. Radio Muslim Jogja 1467 AM. Radio Muslim, memurnikan akidah, mendebarkan sunnah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan pagi hari ini kita mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita kembali berjumpa di program acara kita spesial di hari Rabu pagi, program acara Ngopi Ngobrol Perkara Islam. Dan alhamdulillah insyaallah kita akan dibersamai juga dengan Ustadz Amrullah Kadinta yang sudah ada di studio Radio Muslim. Sebelum kita mulai, mari kita sapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini bagaimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah sehat-sehat. Semoga antum juga demikian. Semoga para pemirsa Radio Muslim juga demikian. Semoga Allah memberikan kesehatan, penjagaan, pertolongan, taufik dan hidayahnya. Bagi yang diuji, semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan dalam menghadapi ujian dan memberikan kesabaran dan menjadikan segala kesulitan-kesulitan, ujian, rasa tidak nyaman yang kita hadapi sebagai pelebur dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Amin Ustadz. Jazakallah Ustadz untuk waktunya sudah bersedia hadir di studio Radio Muslim Jogja Ustadz. Dan kepada sobat muslim sekalian, pada kesempatan pagi hari ini, bagi sobat muslim yang ingin tertarik ikut bergabung bersama kami, beratensi, bisa mengirimkan pertanyaan seputar agama Islam ke nomor 0852 9334 8887. Dan pada materi yang akan dibawakan Ustadz, kita sudah berada di akhir-akhir hadis dari Al-Arba'un Al-Qalbiyah pada kesempatan pagi hari ini, yakni 40 hadis terkait dengan hati. Dan mari kita simak kajian beliau. Kepada Ustadz Amrullah Kadinta, kami persilahkan, monggo Ustadz. Nah, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah, ma ba'du. Pemirsa Radio Muslim yang budiman dimanapun berada, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah atas nikmat dan karunia yang Allah berikan pada kita bisa bertemu lagi di kesempatan yang berbahagia di pagi hari ini. InsyaAllah kita akan kembali melanjutkan pembahasan hadis yang ke-40, hadis yang terakhir dari kitab Arba'in Qalbiyah. Walhamdulillah kita menyelesaikannya. Al-hadis al-arba'un an Thauban radhiyallahu ta'ala anhu, dari Thauban radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yushikul umam an tada' alaikum kama tada' al-akalatu ila qas'atiha. Dari Thauban radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yushikul umam an tada' alaikum kama tada' al-akalatu ila qas'atiha. Hampir-hampir saja manusia, umat-umat manusia itu mengeroyok kalian sebagaimana orang-orang yang ingin makan mengeroyok makannya. Ya, orang ingin makan dikeroyok makanan tersebut. Faqala qail, ada orang yang bertanya, wa min qillatin nahnu yawma idzin ya Rasulullah. Apakah karena kita pada hari itu sedikit jumlahnya? Qal bal antum yawma idzin katsir lakinnakum gutsaun ka gutsa'is sail. Kata Nabi SAW, tidak, bahkan kalian pada hari itu banyak jumlahnya, tapi kalian buih seperti buih-buih di lautan. Walayanza'annallahu min suduri aduwikum al-mahabata minkum. Dan Allah Subhanahu wa taala betul-betul akan mencabut dari dada musuh-musuh kalian rasa takut pada kalian, rasa wibawa dari kalian. Wala yaqdhifannallahu fi qulubikum al-wahan. Dan Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan pada dada kalian al-wahan. Faqala qail, ada orang yang bertanya, ya Rasulullah, wa mal wahnu? Ya Rasulullah, apa itu al-wahan? Qala hubud dunya wa karahiyatul maut. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, mencintai dunia wa karahiyatul maut, dan benci dengan kematian. Subhanallah. Hadis ini hadis yang diriwayatkan Imam Abu Daud, Imam Ahmad dan yang lainnya. Hadirin sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadis ini sebagai sebuah pesan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, peringatan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan apa yang akan terjadi di kemudian hari pada kaum mukminin, pada orang-orang Islam, pada kaum muslimin. Dan Allah taala a'lam, ya, kita merasakan betul-betul terjadi di mana kaum muslimin diserang dari berbagai penjuru, seperti orang-orang menyerang makanannya dan tidak bisa berbuat apa-apa, padahal ketika itu banyak sekali kaum muslimin. Dan hari-hari ini kita melihat realita tersebut. Dan kita sudah sampaikan kemarin, Nabi mengatakan kagutsa'is sail, buih seperti buih-buih di lautan, banyak tapi ringan, tidak berkualitas, tidak berbobot, walaupun kelihatannya banyak,
tapi ringan, mudah diterpa oleh angin dan lain sebagainya. Subhanallah. Ya. Bahkan Nabi mengatakan wala yanza'annallahu min suduri aduwikum al-mahabata minkum. Dan Allah akan betul-betul mencabut dari dada-dada musuh kalian rasa takut pada kalian. Dicabut wibawanya. Sehingga musuh yang tadinya takut, sebagaimana disebutkan dalam hadis, di antara keutamaan Nabi dan para sahabatnya, yaitu ketika mereka datang, 1 bulan sebelum mereka datang, musuh-musuh sudah gentar. Sudah takut dengan Nabi SAW dan para sahabatnya. Namun ketika kondisi ini terjadi, kondisi yang disebutkan dalam hadis ini terjadi, itu dicabut. Rasa wibawa, rasa gentar musuh itu dicabut. Musuh tidak gentar dengan kaum muslimin. Bahkan musuh mentertawai kaum muslimin. Subhanallah. Ya. Dan ini satu perkara yang disampaikan Nabi SAW, satu perkara yang menyakitkan yang mungkin terjadi pada masa kita sekarang ini. Dan Nabi juga memberitahu sebabnya. Demikian pula di antaranya Nabi mengatakan wala yaqdhifannallahu fi qulubikum alwahn. Dan sungguh Allah Subhanahu wa taala menjadikan pada hati kalian al-wahn. Ini sebabnya. Ada wahan dalam hati kita. Wahan itu secara bahasanya dhaif, ini kelemahan. Ada kelemahan dalam hati kita. Ada yang lembek dalam hati kita. Ada yang kurang dalam hati kita. Para sahabat ingin meminta penjelasan lagi sama Nabi SAW. Kelemahan seperti apa di hati itu ya Rasulullah? Maka para sahabat mengatakan faqala qail, ya Rasulullah wa mal wahnu? Ya Rasulullah, wahan itu apa yang dimaksud wahan? Wahan di sini para sahabat paham kelemahan dalam hati. Tapi ini kelemahan ini kayak apa? Apa yang menyebabkan kelemahan ini? Maka Nabi SAW memberikan lebih detail lagi, lebih jelas lagi kepada kita. Penyakit yang ada sehingga timbullah sakit ini. Timbullah kelemahan bagi umat Islam ini. Timbullah kondisi di mana umat Islam dikeroyok dan tidak bisa berbuat apa-apa, padahal jumlah mereka banyak. Kata Nabi SAW, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta dunia dan takut dengan kematian. Subhanallah. Inilah al-wahan yang menerjang umat ini. Cinta dunia, takut kepada kematian. Cinta dunia. Dengan berlomba-lomba mengejar dunia. Sehingga tidak peduli halal maupun haram. Dia berlomba-lomba mengejar dunia. Apa yang terjadi? Yang terjadi keburukan di mana-mana. Korupsi di mana-mana, merajalela. Kezaliman di mana-mana. Dan ketika itu lemahlah kaum muslimin. Bagaimana orang berlomba-lomba untuk mengejar dunia dengan berbuat kezaliman. Dan kezaliman ini apa sebabnya? Kezaliman melemahkan umat Islam. Pemimpin zalim sama rakyatnya, akhirnya rengganglah rasa ukhuwah di antara mereka. Rengganglah rasa saling mendukung di antara mereka. Ya, akhirnya apa? Akhirnya lemah semuanya, lemah. Rakyatnya lemah tanpa pemerintahan yang kuat. Pemimpinnya lemah dengan rakyat yang tidak mendukung dia. Yang ada semuanya saling menzalimi satu dengan yang lainnya. Hubbud dunia, cinta dunia. Yang menyebabkan berbagai macam hal, keserakahan, kerakusan dan lain sebagainya. Orang tidak peduli ngambil harta orang lain dengan jalan yang batil. Hubungan dua orang saja kalau sudah disertai kezaliman, ingin menguasai urusan dunianya sudah. Hubungan yang lemah dan menjadi sebuah penyakit bagi orang ini. Ukhuwahnya akan renggang. Betapa banyak kita melihat orang baik-baik, dua-duanya temenan, kemudian urusan bisnis, terjadi kezaliman, akhirnya renggang hubungan tersebut. Melemah. Sehingga ketika itu apa? Saudaranya dizalimi, maka yang satu tidak akan mau. Dulu saja dia menzalimi saya. Sekarang dia berbuat keburukan, maka sekarang saya tidak akan mau membantunya. Justru malah syukurin. Dulu dia zalim sama saya. Sekarang tidak ada lagi rasa ukhuwah di antara mereka. Karena kecintaan kepada perkara dunia ini. Ditambah lagi, dan ini sebenarnya satu paket. Orang kalau cinta dunia wa karahiyatul maut, benci dengan kematian. Dia sudah menyimpan semua hartanya di dunia, maka dia nggak mau benci dengan kematian. Karena dia tidak menyimpan hartanya di akhirat. Dan ini kata para ulama seperti timbangan, daun timbangan. Kalau satu berat, maka yang lain akan ringan. Kalau hubbud dunianya berat, maka kematian cinta akhiratnya akan ringan. Kalau cinta akhirat berat, hubbud dunia akan ringan. Begitu kondisinya antara cinta akhirat dengan cinta dunia. Tidak akan dua-duanya berat. Ya, maka karahiyatul maut, benci dengan kematian. Tidak suka kematian. Padahal kematian pasti datang pada seseorang. Dimanapun dia berada. Yang kita inginkan adalah husnul khatimah. Akhir kehidupan yang baik. Akhir kematian yang... Dan kita tidak tahu, mudah-mudahan kita demikian. Maka hubbud dunya wa karahiyatul maut.
cinta dunia dan benci dengan kematian. Ini penyakitnya. Maka kita tahu penyakitnya, hendaklah seseorang melawannya. Jangan sampai demikian. Cintailah akhirat, jadikan dunia sekedarnya saja. Wala tansa nasibaka minad dunya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, carilah akhirat, wala tansa nasibaka minad dunya. Dan jangan engkau lupakan kehidupanmu di dunia. Kita banyak beramal soleh, banyak berbuat untuk akhirat kita. Nanti dunia Allah akan berikan insya Allah. Dengan izin Allah, Allah akan berikan. Orang yang berbuat untuk akhiratnya, Allah akan bantu urusan dunianya. Ya, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Dan benci dengan kematian. Maka perbanyak mengingat kematian. Perbanyak mengingat kehidupan setelah kematian. Belajar tentang surga dan neraka. Agar kita berharap kepada Allah jannah dengan amal soleh. Agar kita terlindungi dari api neraka dengan meninggalkan keburukan-keburukan. Dunia jadikan sekedarnya saja. Izin Allah, dengan izin Allah. Siapa yang menjadikan akhirat sebagai visinya, sebagai pandangan utamanya, maka Allah akan membantu urusan dunianya. Sebaliknya, siapa yang menjadikan dunia sebagai pandangan utamanya, urusan akhiratnya tidak akan Allah bantu. Dan Allah akan kacau balaukan urusan dunianya dia. Na'udzubillah. Ya. Maka ini, dan ini untuk semua tingkatan manusia. Dari rakyatnya, dari pelajarnya, dosennya, pemimpinnya. Hendaklah seseorang, setiap kita sebagai seorang muslim punya visi akhirat. Kehidupan akhirat yang baik itu yang kita inginkan. Maka dengan itu Allah akan membantu urusan dunia kita dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan taufik pada kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita orang-orang yang senantiasa hatinya bersih, hatinya senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, terlindung dari segala keburukan-keburukan hati, terlindung dari segala penyakit-penyakit hati, wabil khusus kesyirikan, kekufuran, kemunafikan. Semoga Allah bersihkan dan luruskan hati kita, menjaga hati kita menjadi hati-hati yang bersih, membuat kita mencintai akhirat, dan membuat kita menjadikan dunia ini sebagai sarana kita untuk mendapatkan akhirat yang mulia, yang baik. Ini hadis terakhir yang kita bahas dari bab ini, atau dari kitab ini bahkan. InsyaAllah, pekan-pekan selanjutnya kita akan membahas kitab-kitab yang lainnya. Bi'idnillah. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Telah kita simak materi dari Ustadz Amrullah Kadinta pada pagi hari ini, dan tadi merupakan materi terakhir dari kitab Al-Arba'un Al-Qalbiyah, 40 hadis terkait dengan hati. Kami persilahkan kepada para pendengar maupun pemirsa yang menyimak di radiomuslim.com ataupun melalui YouTube dan Facebook Radio Muslim. Kami persilahkan untuk bergabung bersama kami, beratensi mengirimkan pertanyaan seputar masalah agama, baik sesuai dengan materi tadi ataupun di luar pertanyaan agama yang lainnya. Ke nomor 085293348887. Kami persilahkan untuk ikut bergabung bersama kami pada pagi hari ini. Dan sebelum kita masuk di sesi tanya jawab, kami akan memutarkan murotal Al-Quran terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal-laili idza saja. ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى
الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسر فذكر إن نفعت الذكر سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا
إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا
وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم
من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم
يأتيكم بماء معين. Salam sapa sahabatku. Salam sapa sahabatku. Yuk kirim salam sapa dan request murotal pilihan Sobat Muslim di acara Salam Sapa Sahabatku. Gimana caranya? Cukup dengan kirim WhatsApp atau SMS ke nomor 0823 2727 5333. Radio Muslim Jogja 1467 AM. Radio Muslim, memurnikan akidah, mendebarkan sunnah. Yuk salurkan donasi Anda untuk mengembangkan dakwah Radio Muslim Jogja 1467 AM melalui transfer Bank Syariah Indonesia ke nomor rekening 775533000099 atas nama Yayasan Pendidikan Islam Al-Azhari. Konfirmasi via WhatsApp atau SMS ke nomor 0852 9334 8887 dengan format nama, pagar, kota, pagar, nominal. Atau donasi dapat langsung disalurkan ke studio Radio Muslim Jogja yang beralamatkan di Kompleks Masjid Al-Hasanah, Terban, Gondokusuman, Yogyakarta. Alhamdulillahirrabbilalamin, kembali di program acara Ngopi Ngobrol Perkara Islam dan kita memasuki sesi yang kedua, yakni sesi tanya jawab. Pada pagi hari ini Sobat Muslim yang ingin bergabung bersama kami bisa mengirimkan pertanyaan ke nomor 0852 9334 8887 dan langsung kami bacakan pertanyaan yang pertama, Ustadz. Ustadz, sebelum menikah, agar kita tidak takut dengan kematian, apa yang harus kita yakinkan dalam hati kita, Ustadz? Gimana? Sebelum menikah, agar kita tidak takut dengan kematian, apa yang harus kita yakinkan dalam hati, Ustadz? Sebelum menikah agar kita tidak takut kematian. Jadi seseorang ketika menikah maka hendaklah sebagaimana baik menikah atau tidak ya, seorang hendaklah menyadari bahwasanya seseorang itu pasti akan datang kematian pada dia dimanapun dan kapanpun, sebelum menikah, sesudah menikah, sesaat sebelum, setelah menikah, atau lama waktunya sudah punya cucu, dia akan datang kematian pada dia. Maka yang paling penting adalah bagaimana kita mempersiapkan kondisi kematian kita yang terbaik. Itu yang paling penting. Maka kalau dalam kaitannya dengan menikah, maka hendaklah seseorang mempersiapkan pernikahannya dengan sebaik-baiknya dan dia menempuh jalur-jalur syar'i dalam pernikahannya. Sehingga kapanpun dia wafat, hatta dia wafat sebelum menikah katakanlah, setelah menikah, belum sempat punya anak, maka kapanpun dia dalam keadaan yang terbaik. Dan itu yang diinginkan, dan yakinlah, ya kehidupan kita, kehidupan kita itu pasti akan ada akhirnya, pasti itu. Dan bukan masalah kita bagaimana akhirnya, tapi dalam arti bukan masalah bagaimana kita apakah masih bujang atau tidak, tapi bagaimana yang terbaik kehidupannya. Ya, maka itu seorang ketika menikah hendaklah dia berusaha untuk meniti jalan-jalan yang diridhoi oleh Allah, yang diridhoi oleh syariat dalam proses pernikahannya. Dia ihtisab dengan semuanya, mungkin dari mulai ta'arufnya, dari mulai nazar kepada akhwatnya, dari mulai melamarnya, sehingga kapanpun dia persiapkan harta pernikahannya dari harta yang halal. Sehingga kapanpun Allah mencabut nyawanya, maka dalam keadaan yang terbaik, dan mudah-mudahan dengan itu dia tidak takut dengan kematian. Allahu a'lam bishawab. Nah, Ustadz, terima kasih untuk jawabannya, Ustadz. Pertanyaan selanjutnya, Ustadz. Ustadz, setiap rakaat sholat apakah boleh berta'awudz sebelum memulai Al-Fatihah, Ustadz? Wallahu a'lam, khilaf para ulama bagaimana membaca Al-Fatihah ketika di antara mereka ketika sholat. Ini ada yang mengatakan di rakaat pertama, ada yang mengatakan di setiap rakaat berdasarkan keumuman ayat ya, wa idza qara'tal Qur'an fasta'idz billah. Apabila engkau membaca Quran maka berlindunglah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam, boleh-boleh saja kalau seseorang membaca ta'awudz dalam setiap rakaatnya sebelum dia membaca Al-Fatihah. Wallahu a'lam. Nah, Ustadz, terima kasih Ustadz untuk jawabannya. Pertanyaan selanjutnya yang masuk, Ustadz, izin bertanya, Ustadz.
Bila seseorang pasang bel di luar pagar rumahnya, kadang ada orang yang sengaja mencet bel lalu dia kabur, jadi cuma iseng aja gitu Ustadz. Nah, itu bagaimana hukum perbuatan seperti itu Ustadz? Nggak boleh, haram dia hukumnya kalau dia mengganggu orang lain namanya. Kalau itu tetangganya sendiri yang dibegitukan, maka dosanya lebih berlipat dibandingkan yang lainnya. Kalau itu orang lain, maka dia mengganggu orang lain, ya. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan di antara hal yang membuat atau cabang keimanan itu menyingkirkan gangguan dari jalan. Maka orang mengganggu di jalan, mengganggu rumah orang lain, ya, maka ini perbuatan yang diharamkan dalam agama kita, tidak boleh. Boleh jadi orang tersebut memang sedang sulit untuk aktivitas, dia bela-belain lihat keluar ternyata nggak ada siapa-siapa, ya misalnya ini mengganggu orang lain. Orang tersebut sedang sibuk dengan urusan di dalam rumahnya, masak-masak, atau mungkin anaknya masih kecil, dia bela-belain keluar ternyata tidak ada siapa-siapa, maka ini mengganggu orang lain. Allahu a'lam bishawab. Nah Ustadz, terima kasih untuk jawabannya Ustadz. Pertanyaan selanjutnya, wanita naik taksi boleh tidak Ustadz kalau pengemudinya laki-laki bukan mahramnya Ustadz? Wallahu a'lam, sebagian ulama ada yang membolehkan hal ini mengingat ada kepentingan jika ada hajatnya dan memang aman, ya. Wallahu a'lam bishawab. Nah Ustadz, terima kasih untuk jawabannya. Kemudian Ustadz, pertanyaan selanjutnya, haji ada yang furoda, reguler, dan plus. Seorang yang berharta apakah wajib berhaji dengan furoda atau boleh baginya haji yang biasa dengan resikonya antrian lama? Syukran wa jazakumullah khairan. Jika dia mampu untuk mendaftar dengan haji yang lebih cepat, maka lakukan hal itu. Jika dia mampu, dengan dia mengeluarkan uang tersebut, dia bisa berhaji dan memenuhi kebutuhan keluarganya, dia mampu, maka daftar yang bisa mendatangkan lebih cepat, dan ini akan menjadi kebaikan yang besar bagi dia. Wallahu a'lam bishawab. Nah Ustadz, terima kasih untuk jawabannya. Kemudian pertanyaan selanjutnya, Ustadz, bolehkah menurunkan harga jual beli tanah agar tidak terkena pajak Ustadz? Wallahu a'lam. Sebagian ulama mengatakan tidak boleh karena di situ ada bohong, ada berbohong. Dia menurunkan harga kan artinya dia berbohong. Harga tanah katakanlah yang seharusnya misalnya 200 juta, dia turunkan jadi 100 juta sehingga pajaknya lebih rendah atau bahkan tidak kena pajak, maka di sini ada pembohongan dan seorang mukmin tidak boleh untuk berbohong, tidak boleh untuk berdusta. Allahu a'lam. Nah Ustadz, terima kasih untuk jawabannya Ustadz. Kemudian kami persilahkan kepada sahabat muslim sekalian yang ingin bergabung bersama kami dan mengirimkan pertanyaan ke nomor 0852 9334 8887, baik WhatsApp ataupun komentar di online gitu. Dan pertanyaan selanjutnya Ustadz, bagaimana terhindar dari syubhat bila maulid hanya masalah khilafiyah Ustadz? Maksudnya gimana? Kalau mungkin terhindar dari syubhat tentang maulid masalah khilafiyah begitu ya? Nah, Ustadz. Ya, dia memperbanyak untuk belajar tentang hal tersebut. Artinya dia lihat dalil-dalil yang kuat tentang hal tersebut. Apakah ini perkara yang khilafiyah, diperselisihkan para ulama, hatta katakanlah diperselisihkan pun, maka dia mengambil pendapat yang kuat tentang hal tersebut, ya. Maka dia caranya dengan belajar, menghilangkan syubhat itu dengan belajar secara umum demikian. Allahu a'lam bishawab. Nah Ustadz, terima kasih untuk jawabannya Ustadz pada kesempatan pagi hari ini, dan sepertinya kami cek belum ada pertanyaan kembali yang masuk di redaksi kami Ustadz. Mungkin langsung bisa diberikan kesimpulan Ustadz untuk pada pagi hari ini Ustadz. Baik, hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah memberikan taufik pada kita semuanya. Alhamdulillah kita telah menyelesaikan pembahasan kitab Arba'in Qalbiyah. Semoga Allah membersihkan hati kita, memberikan penerangan pada hati kita, menghindarkan dari keburukan-keburukan, wabil khusus yang disebutkan di akhir hadis, yaitu al-wahn, hubbud dunya wa karahiyatul maut, cinta dunia dan membenci kematian. Semoga Allah jadikan kita hamba-hambanya yang betul-betul taat kepada Allah, hamba-hambanya yang menghamba betul-betul kepada Allah, dan memberikan kepada kita kebahagiaan di dunia dan akhirat. Allahu a'lam bishawab. Nah Ustadz, terima kasih untuk jawaban-jawaban dari pertanyaan yang sudah diajukan Ustadz, dan juga jazakumullah khairan Ustadz atas kesempatannya pada pagi hari ini masih membersih kami di program acara Ngopi Ustadz. Semoga Allah senantiasa menjaga Ustadz dan keluarga dalam kesehatan dan perlindungan dari Allah Ustadz.
Dan kepada sobat muslim sekalian, inilah akhir dari perjumpaan kita pada pagi hari ini dengan tema yang tadi Ustaz sudah sampaikan, 40 hadis terkait dengan hati, dan tadi merupakan pertemuan terakhir untuk bab tersebut di kitab tersebut, dan insya Allah kita semoga bisa berjumpa kembali di Rabu depan di program acara ngopi, tentunya dengan tema-tema yang insya Allah bermanfaat untuk kaum muslimin sekalian. Dan kami pamit undur diri dari studio Radio Muslim. Kami mohon maaf jika banyak kekurangannya. Insya Allah tetap simak program-program acara di Radio Muslim Jogja di www.radiomuslim.com. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil